Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Hadir kembali bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam press release APBN kita realisasi hingga 31 Maret 2025. Dalam press release hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan indikator ekonomi Bengkulu, kemudian kinerja fiskal regional, serta kinerja kredit program regional Bengkulu. Bapak dan Ibu sekalian, dari indikator ekonomi sampai dengan periode 31 Maret 2025 dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62%. Kemudian inflasi pada bulan Maret 2025 adalah minus 0,22% atau mengalami deflasi, serta nilai ekspor per bulan Februari adalah sebesar 14,15 juta US dollar. Bapak dan Ibu sekalian, perekonomian Bengkulu pada tahun 2024 mencatat PDRB sebesar 103,99 triliun berdasarkan harga berlaku dan 54,45 triliun berdasarkan harga konstan tahun 2010, dan kondisi ini berada di posisi ke-6 dari 10 provinsi di regional Sumatera. Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat rata-rata nasional sebesar 4,95%. Adapun pertumbuhan tertinggi dicapai di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang memberikan kontribusi sebesar 9,39%. Beberapa aktivitas yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pariwisata seperti Festival Tabut, kemudian belanja pemerintah kemarin terkait dengan pelaksanaan pilkada, dan tentunya adalah investasi infrastruktur publik yang mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga serta memperkuat sektor perdagangan. Sedangkan deflasi sebesar 0,22% pada bulan Maret lebih rendah sebesar 1,25% dibandingkan dengan inflasi di tingkat nasional year on year. Inflasi pada bulan Maret ini dibandingkan dengan bulan Februari 2005 dapat terjadi karena masih dampak dari diskon listrik yang dibuat berdasarkan kebijakan pemerintah pada bulan Februari kemarin. Nah, perlu diantisipasi adalah pelaksanaan pasca diskon listrik tersebut akan kembali normal pada bulan Maret 2025. Kemudian terkait dengan nilai ekspor Provinsi Bengkulu pada bulan Februari 2025 mencapai 14,15 juta US dollar. Nilai ini turun dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 35,47% dan 39,06% pada periode yang sama. Realisasi ekspor Bengkulu pada tahun 2025 ini masih dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas utama dan keterbatasan infrastruktur pelabuhan utama di Bengkulu, yaitu Pelabuhan Pulau Bay yang saat ini masih dalam proses pengerukan atas pendangkalan yang terjadi. Adapun komoditas yang diekspor lebih banyak terkait dengan batu bara, karet, lintah, serangga, dan lainnya dengan beberapa negara tujuan di Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi sosial dapat kami sampaikan bahwa Gini rasio per September 2024 sebesar 0,343, kemudian angka IPM tahun 2024 sebesar 74,92, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,11%. Pada Maret 2024, Gini rasio Provinsi Bengkulu lebih rendah 0,03 poin dibandingkan dengan Gini rasio tingkat nasional yang sebesar 0,381. Ini merupakan sinyal positif yang dapat menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Bengkulu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat ketimpangan secara nasional.
Adapun Gini rasio di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,413 meningkat 0,027 poin dibandingkan dengan Maret 2023. Sedangkan di tingkat pedesaan, Gini rasio turun sebesar 0,275 mengalami penurunan sebesar 0,008 poin dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024, angka IPM Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan untuk semua dimensi pembentuk IPM, terutama dari sisi dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat tercatat dengan harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2024 sebesar 73,31 tahun, meningkat 0,20 tahun dari tahun sebelumnya. Sedangkan dimensi pengetahuan menunjukkan peningkatan harapan lama sekolah dan dimensi standar layak hidup tercatat dengan rata-rata pengeluaran real per kapita yang meningkat 561.000 atau 5,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 bulan Agustus tercatat sebesar 3,11%, lebih rendah dibandingkan angka TPT nasional yang sebesar 4,91% dan merupakan angka TPT terendah di regional Sumatera. Angka TPT yang terus menurun menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja yang semakin membaik. Dan rendahnya angka TPT ini juga diikuti oleh perbaikan tingkat upah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah Provinsi Bengkulu. Indikator lain terkait dengan persentase penduduk miskin pada bulan September tahun 2024 sebesar 12,52% dan nilai tukar petani atau NTP pada bulan Maret 2025 sebesar 208,01. Terkait dengan angka penduduk miskin, dapat kami sampaikan bahwa pada bulan September 2024 persentase penduduk miskin ini mencapai 261,15 ribu orang, berkurang sebesar 1,04% dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 13,56% atau 281,36 ribu orang. Garis kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp672.816 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp493.660 dan garis kemiskinan bukan makan sebesar Rp179.156. Sedangkan NTP Provinsi Bengkulu pada bulan Maret sebesar 208,01, naik 2% dibandingkan NTP pada bulan Februari 2025. Peningkatan NTP disebabkan karena indeks harga yang diterima oleh petani atau LT naik sebesar 2,78% dan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,77%. Peningkatan LT menunjukkan bahwa harga komoditas pertanian yang dijual oleh petani mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan peningkatan LB juga menunjukkan bahwa pengeluaran petani untuk konsumsi dan biaya produksi juga turut mengalami peningkatan. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan kinerja APBN di wilayah Provinsi Bengkulu sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Pendapatan negara terkumpul sebesar 509,04 miliar, mengalami kontraksi sebesar 3,67% atau 14,38% dari target yang direncanakan sebesar 3.539,24 miliar atau 3,5 triliun. Sedangkan belanja negara telah terrealisasi sebesar
3.349,23 miliar juga mengalami kontraksi sebesar 3,94% atau saat ini baru terrealisasi sebesar 23,84% dari pagu sebesar 14,04 triliun rupiah. Apabila kita bandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja, maka saat ini wilayah di Provinsi Bengkulu mengalami defisit pembiayaan atau antara perbandingan antara pendapatan dan belanja sebesar 2.840,19 miliar atau naik 3,99%. Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan beberapa highlight terkait dengan pendapatan negara dan hibah. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 6,62% yang disebabkan karena kontraksi PPh non-migas sebesar 34,93% yang disebabkan antara lain karena terdapat kebijakan pemusatan atas wajib pajak cabang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, kemudian kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, sehingga realisasi belanja mengalami kontraksi dan tentunya berdampak kepada potongan ataupun pemungutan pajak yang terjadi akibat dari belanja negara. Kemudian juga terdapat penurunan angsuran PPh massa pasal 25, sedangkan yang mengalami pertumbuhan cukup baik adalah pajak-pajak dari sektor PPN, PBB, serta pajak lainnya. Penerimaan bea dan cukai mengalami kontraksi sebesar 98,59% yang disebabkan karena penurunan penerimaan bea masuk sebesar 48,03% karena jumlah pendaftaran IMEI atau International Mobile Equipment Identity nomor seri unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seluler seperti ponsel mengalami penurunan dan juga masih terganggunya arus keluar masuk dan barang akibat pendangkalan dan penyempitan alur di Pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu. Sedangkan PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 3,17% yang dipengaruhi oleh kinerja dari Satuan Kerja Badan Layanan Umum seiring dengan peningkatan kedisiplinan Satker dalam melakukan pengesahan pendapatan yang bersumber dari PNBP BLU. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa current isu terkait dengan penerimaan PNBP yang dapat kami sampaikan adalah saat ini terdapat penurunan PNBP lainnya sebesar 8,25% yang disebabkan akibat dari penerimaan pada Ditelantas Polda Bengkulu sebagai kontributor terbesar dari PNBP lainnya mengalami penurunan karena penerimaan dari BPKB, pendapatan STNK, dan pendapatan TNKB mengalami penurunan. Sedangkan beberapa hal penting lainnya yang dapat kami sampaikan adalah kinerja dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bengkulu saat ini telah melakukan penindakan sebanyak 41 kasus dengan barang hasil penindakan berupa 1.143 batang rokok ilegal dan 217,2 liter MMEA atau minuman yang mengandung etil alkohol. Adapun perkiraan nilai barang hasil penindakan mencapai 1,77 miliar, sementara perkiraan nilai kerugian negara akibat pelanggaran tersebut sebesar 1,14 miliar. Terkait dengan kinerja belanja, dapat kami sampaikan bahwa realisasi belanja pegawai terbesar saat ini berada di Kementerian Agama dan Kementerian Pertahanan, karena memang jumlah pegawai pada kedua kementerian tersebut merupakan yang terbesar di wilayah Bengkulu. Kemudian realisasi belanja barang berada pada satuan kerja di lingkup Polri, kemudian Kemenak yang didominasi oleh kegiatan pelayanan kesehatan Polri dan pengelolaan pembinaan pendidikan madrasah. Kemudian realisasi belanja modal
berada pada Kementerian PU sebesar 31 miliar dan Kementerian Perhubungan sebesar 5,4 miliar. Realisasi pada Kementerian PUPR didominasi kegiatan pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai. Kemudian TKD juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 8,48% yang disebabkan oleh pertumbuhan realisasi penyaluran dana bagi hasil sebesar 22,05%. Kemudian pertumbuhan realisasi dana desa sebesar 10,59% dan realisasi penyaluran dari DAU sebesar 5,11%. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini realisasi penyaluran TKD memang baru terbatas pada DAU, DBH, DAK non fisik, dan dana desa, sedangkan DAK fisik maupun insentif fiskal sampai dengan periode Maret 2025 belum terdapat penyaluran ke rekening kas umum daerah. Beberapa current isu terkait dengan belanja pemerintah pusat adalah kontraksi pada belanja barang dan belanja modal terjadi akibat penyesuaian efisiensi belanja sesuai dengan arahan Presiden dalam Impres nomor 1 tahun 2025. Yang kedua adalah saat ini Satker baru mengadakan proses lelang barang dan jasa seiring dengan telah selesainya revisi efisiensi anggaran pada bulan Maret 2025. Belanja modal saat ini baru dikontrak sebesar 172,56 miliar atau 22,56% dari pagu belanja modal sebesar 764,74 miliar, dan kontrak tersebut terjadi untuk 64 kontrak yang telah terrealisasi sebesar 43,79 miliar. Kemudian para KPA masih mempertanyakan dan mengharapkan kepastian apakah alokasi anggaran yang diblokir ini akan tetap berada dalam pagu di Pasatker atau memang nanti akan dilakukan pembukaan blokir ataupun pooling dana secara terpusat. Adapun current isu terkait dengan TKD adalah yang pertama, penyaluran dana desa walaupun mengalami pertumbuhan sebesar 10,59% masih belum maksimal, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemenuhan salur dana desa yang lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua adalah terdapat beberapa permasalahan hukum di beberapa desa sepanjang tahun 2024 yang berdampak pada penyaluran dana desa di tahun ini. Yang kedua adalah beberapa isu internal di Pemda wilayah Bengkulu seperti adanya pemungutan suara ulang pada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 19 April 2025. Kedua adalah kekosongan jabatan beberapa kepala dinas yang saat ini masih diisi oleh PJ ataupun PLT, dan juga seiring dengan beberapa isu pergantian pejabat kepala dinas dengan dilantiknya kepala daerah baru, dan kami harapkan nanti proses ini tidak mengganggu terkait dengan pelaksanaan kegiatan belanja yang ada di Pemda maupun dengan penyaluran TKD. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2025 ini penyaluran tunjangan profesi guru setelah dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening para guru, dan sampai dengan bulan Maret telah disalurkan kepada 9.670 guru atau 76,26% dari data supplier guru atau dari data rekening guru yang telah terekam di dalam database kami dari total 12.680 guru. Adapun beberapa isu yang terkait dengan TPG ini sehingga belum dapat disalurkan 100% kepada para guru, masih terdapat proses validasi rekening guru yang memakan waktu, dan tentunya terdapat beberapa proses retur di mana kami telah menyalurkan rekening tadi kepada beberapa guru namun tertolak karena terdapat perbedaan nama atau nomor rekening antara data kami dengan data di perbankan, dan juga bisa disebabkan karena
rekening-rekening yang dituju dan telah disampaikan kepada kami sudah tidak aktif kembali atau dormant account. Kemudian isu terkait dengan DAK fisik sampai dengan bulan Maret 2025 seluruh Pemda belum menyampaikan syarat salur seiring dengan rekonstruksi alokasi DAK fisik dan masih berlangsungnya proses lelang. Kami harapkan nanti dapat dilakukan percepatan terkait dengan pemenuhan syarat salur pada bulan April sehingga kami dapat segera menyalurkan dana DAK fisik dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan DAK fisik dapat segera dimulai. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja APBD regional Bengkulu tanggal 31 Maret 2025. Data ini bersumber dari data Sikri kami dan juga beberapa data dari Pemda yang kami olah. Realisasi pendapatan daerah hingga tanggal 31 Maret 2025 tercatat sebesar 992,54 miliar atau 7,03% dari target dan mengalami kontraksi sebesar 47,04%. Sedangkan total belanja daerah tercatat sebesar 827,33 miliar atau 5,92% dari pagu mengalami kontraksi sebesar 40,21%. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan current isu mengenai APBD regional Bengkulu yang dapat kami sampaikan adalah struktur APBD Provinsi Bengkulu mengalami penyesuaian sebagai tindak lanjut dari kebijakan Gubernur Bengkulu terpilih sehingga perlu dilakukan perubahan maupun proyeksi yang mengarah pada peningkatan proyeksi belanja infrastruktur, kemudian mencerminkan fokus pembangunan yang lebih terarah pada penguatan konektivitas dan perbaikan saran publik serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui beberapa proyek-proyek fisik strategis. Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan policy rekomendasi adalah pemerintah pusat perlu mengarahkan struktur APBD Bengkulu melalui asistensi teknis, perluasan akses DAK fisik, serta penguatan sinergi program prioritas daerah dengan RPJMN. Kemudian Kementerian Keuangan dan Kemendagri dapat bersama-sama memastikan agar proporsi belanja tetap efisien, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung. Sedangkan Pemprov Bengkulu perlu menyusun rencana infrastruktur berbasis data dan kebutuhan wilayah, penguatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan proyek yang harus menjadi prioritas, dan tentunya adalah kolaborasi antar daerah serta keterlibatan mitra strategis yang dapat mendorong efisiensi belanja dan percepatan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan visi misi kepala daerah. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja kredit program hingga bulan Maret 2025. Kredit usaha rakyat atau KUR telah tersalurkan sebesar 828,8 miliar, mengalami kontraksi sebesar 3,02%. Kemudian pembiayaan ultramikro sebesar 0,16 miliar, mengalami kontraksi sebesar 99,59%. Dari sisi wilayah dapat kami sampaikan bahwa penyaluran untuk KUR ini wilayah yang paling besar dari sisi jumlah debitur adalah Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian diikuti oleh Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Adapun nilai penyaluran terbesar adalah di Kabupaten Mukomuko sebesar 162,15 miliar, kemudian Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 152,78 miliar, dan Kota Bengkulu sebesar 124,4 miliar. Sedangkan dari sisi skema penyaluran, rata-rata mayoritas digunakan untuk usaha mikro, kemudian diikuti oleh usaha kecil, supermi, dan terakhir adalah TKI.
Dari sisi tingkat pendidikan, Bapak Ibu sekalian, mayoritas para penerima KUR ini adalah berpendidikan sekolah menengah umum atau sederajat, kemudian diikuti oleh sarjana dan yang lainnya sebesar 444 debitur. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk progres penyaluran KUR berdasarkan sektor dapat kami sampaikan mayoritas sama seperti tahun sebelumnya digunakan atau diperuntukkan untuk usaha-usaha di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Nah, ini sesuai dengan sektor-sektor ekonomi di Bengkulu yang memang mayoritas masih mengandalkan komoditi di pertanian, kehutanan, maupun di perikanan. Kemudian perbankan yang aktif di dalam menyalurkan KUR berdasarkan 3 besar adalah Bank Rakyat Indonesia untuk 9.586 debitur dengan nilai penyaluran 475,4 miliar, diikuti oleh Bank Mandiri sebanyak 1.371 debitur dengan nilai 216,42 miliar, dan terakhir Bank Syariah Indonesia sebanyak 340 debitur dengan nilai 62,79 miliar. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan terkait dengan progres penyaluran UMI. Berdasarkan wilayah, penyaluran UMI ini paling besar ada di Kabupaten Bengkulu Utara untuk 5 debitur, diikuti oleh Kabupaten Kebahiang 5 debitur, dan Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan dari sisi nilai penyaluran paling besar adalah Rejang Lebong dengan nilai 55.500.000, kemudian Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 38 juta, dan Kabupaten Kebahiang sebesar 29 juta. Penyaluran dilaksanakan oleh 2 channel, yaitu melalui Bahana Arta Ventura dan juga melalui Pegadaian. Bahana Arta Ventura telah menyalurkan UMI sebanyak 62 juta, dan untuk Pegadaian sebesar 93.500.000 rupiah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan preskon APBN kita sampai dengan bulan Maret 2025. Dan kami sampaikan kembali bahwa seluruh satuan kerja di lingkup kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen untuk terus menjaga integritas, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Moto kami adalah pajak, yaitu profesional, akuntabel, cepat, amanah, dan kolaboratif. Selanjutnya, kami sampaikan juga bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, termasuk dengan satuan vertikal di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu Kanwil di JPB maupun kantor pelayanan perbendaharaan, adalah 0 rupiah. Semuanya gratis, dan kami juga menghimbau kepada Pemda, kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum yang mengaku sebagai pegawai Kementerian Keuangan yang dapat memberikan jasa kemudahan dengan meminta imbalan. Maka dapat kami pastikan bahwa itu adalah perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kami harap mitra-mitra strategis kami untuk terus berhati-hati, dan apabila menemui oknum tersebut dapat melaporkan kepada yang berwajib dan tidak melayaninya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.